gitu ya. Aku mau kasih satu contoh aja yang benar-benar terjadi di hidupku. Anak aku yang sekarang usianya 4 tahun, suatu hari ketika dia usianya 2 tahun, pagi-pagi bangunlah dia dengan excited, dia ngajak saya dan papanya untuk berenang bareng pagi itu. Jadi dia bilang, ayo mami dadah hari ini kita berenang gitu ya. Karena dia excited banget pagi itu, dia bangun tidur, pokoknya intinya adalah dia kepingin berenang bareng sama saya dan papanya. Dan pagi itu saya dan papanya kebetulan lagi banyak banget kerjaan dan gak mungkin bisa nemenin dia berenang pagi itu gitu ya. Jadi aku dan papanya ngomong gini sama Rachel, no, pagi ini mami sama dada bener-bener lagi banyak kerjaan. Jadi entar agak sorean ya kita berenang ketika mami sama dada udah selesai kerja semua dan langitnya udah gak gitu panas lagi. Jadi kalau udah sore nanti kita berenang bareng. Akhirnya anak usia 2 tahun sesusah apapun dia menerima itu, akhirnya dia terima dan dia menunggulah dengan sabar gitu ya. Mami sama dadanya selesai kerja, sore hari tiba gitu ya. Kemudian untuk bisa berenang bareng sama mami sama dadanya gitu. Akhirnya dia nunggu sampai sekitar jam 3 gitu. Jam 3, jam 4 sore apa yang terjadi? Gelap langitnya, hujan deras, petir separah-parahnya sampai geledek badai gitu ya. Rachel yang dari pagi udah nungguin mami sama dadanya untuk untuk berenang bareng, kecewa lah dia sekecewa-kecewanya. Dan bisa dibayangin ya, anak yang usianya baru 2 tahun beranjak mau 3 tahun, dia udah nungguin dari pagi, dia kepingin banget berenang bareng sama mami dadanya, dia kepingin banget bisa berenang tapi disuruh nunggu sabar berjam-jam sampai sore. Kemudian tiba-tiba hujan, dia pasti kecewa, dia pasti sedih, dia pasti marah. Apa yang terjadi waktu itu? Si Rachel guling-guling di lantai, marah, tantrum, pokoknya bisa dibayangin deh, dia tantrum, marah, guling-guling, emosi, kesel gitu ya. Intinya adalah dia tantrum sejadi-jadinya. Nah papanya yang waktu itu mungkin moodnya juga lagi gak enak, dia juga terpicu lah, dia ikut marah dan dia bilang, Rachel cukup ya, emangnya ini dada yang mau jadi hujan? Emang ini pilihan dada jadi hujan? Diam ya, dia bilang kayak gitu. Dia marahin si Rachel. Tapi saya yang kebetulan sudah lebih dulu mempelajari tentang emosi anak, saya minta suami saya untuk keluar. Karena apa yang terjadi, Mams? Ketika anak marah, ketika anak emosi, kemudian orang tuanya ikut emosi, menurut kalian anak itu tambah tenang apa tambah ngamuk? Boleh di komen deh. Menurut kalian ketika anak itu sedang emosi, sedang marah, papanya ikut emosi, ikut marah-marah, menurut kalian papanya anak itu tambah tenang apa tambah ngamuk? Boleh di komen nggak? Boleh di komen. Tambah ngamuk. Kalian ketika anak lagi marah, orang tuanya ikut ngamuk, menurut kalian anaknya itu tambah ngamuk apa tambah tenang menurut kalian? Tapi sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu untuk semua yang baru join. Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini aku lagi sharing-sharing tips gratis gimana caranya buat anak nurut tanpa marah, tanpa kesel, tanpa ngamuk-ngamuk, tanpa drama gitu ya. Aku punya tips gratis yang gampang, yang praktikal banget gitu ya. Gimana caranya buat anak nurut tanpa marah, tanpa ngamuk, tanpa drama. Nih ada yang banyak banget yang tulis tambah ngamuk, tambah ngelawan, tambah ngamuk, tambah ngamuk. Yes, apa yang terjadi ketika Rachel ngamuk, guling-guling, tantrum, papanya ikut tantrum? Yang bisa ditebak ya, anak itu tambah ngamuk, tambah nggak kira-kira gitu. Kenapa seperti itu? Aku bedah ya. Karena ketika anak itu lagi ngamuk, otaknya itu seperti alarm yang lagi berbunyi kencang, Mam. Jadi alarm yang bunyi kencang tuh kayak gimana sih? Biasanya gitu ya, lagi bunyi kencang. Kemudian yang aku bilang di awal, ketika kita berkomunikasi dengan anak pakai bentakan, pakai marahan, yang terjadi adalah anak tambah ngamuk, tambah cemas, tambah bingung, tambah takut. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Nah anak ini, si Rachel ini yang lagi ngamuk, yang lagi tantrum, yang lagi marah, ditambah bapaknya ikut ngamuk, ikut tantrum, ikut marah, yang terjadi bisa ditebak ya. Di komen tambah marah, tambah ngamuk, tambah kecil, tambah nggak karu-karuan, Mam. Si Rachel tambah teriak, tambah kesel. Akhirnya dengan segala hormat saya minta suami saya yang hari itu mungkin lagi emosi untuk oke, kamu keluar dulu, izinkan saya berdua saja sama Rachel. Saya di dalam berdua aja sama Rachel. Saya ingat satu hal, walaupun to be honest, Mam, saya adalah manusia biasa. Ngelihat anak saya yang lagi ngamuk, kesel, marah kayak gitu, saya benar-benar terpicu juga
Dia datang, dia memuncak, dia mereda, dan dia selesai. Jadi emosi itu datangnya seperti badai. Dia datang, dia memuncak, dia mereda, dan dia selesai. Apa yang terjadi adalah waktu itu saya ingat terus, oke, emosinya Rachel nggak akan selamanya. Aku mau nemenin aja Rachel. Jadi saya dengan tenang, dengan sabar, saya temenin di samping Rachel dengan mengingat terus bahwa ini yang namanya emosi datang, memuncak, mereda, dan selesai gitu ya. Jadi saya temenin Rachel terus. Apa yang terjadi? Tidak sampai 10 menit, nangisnya Rachel reda, ngamuk-ngamuknya Rachel reda. Pokoknya segala jenis intensitas emosinya mereda, dan Rachel itu jadinya jauh lebih tenang. Habis itu dia ambil boneka kesayangannya, ya Rachel peluk boneka kesayangannya sambil bilang sama saya, Mami boleh sekarang Mami peluk Rachel kayak begini? Habis itu saya peluk Rachel. Apa yang sedang saya lakukan, Mam? Yang sedang saya lakukan adalah parenting yang paling powerful, yang bisa mengubah perilaku anak saya. Karena saya sadar betul bahwa yang namanya parenting, yang namanya menjadi seorang mama, itu lebih dari sekedar marah-marah, nasehatin, ngasih tahu bolak-balik, nasehatin 3 kali sehari seperti kasih minum obat gitu ya. Yang namanya parenting itu ketika kita bisa berperilaku atau memberikan contoh kepada anak kita, perilaku seperti apa yang kita mau dia lakukan. Jadi waktu itu Rachel bayangin usianya baru 2 tahun. Kalau saya bilang, ayo Rachel kamu diam sekarang, kamu tenang sekarang, dia nggak akan ngerti, Mams. Kata-kata tenang terlalu besar, terlalu abstrak, terlalu membingungkan untuk Rachel. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya tenang, saya ada di samping Rachel sampai Rachel melewati badai emosinya. Yang saya lakukan saat itu adalah mencontohkan sama Rachel apa itu tenang. Itu bukan sama Rachel. Apa itu tenang? Tenang itu emosinya. Yang saya lakukan saat itu adalah mencontohkan sama Rachel apa itu tenang. Tenang itu seperti apa sih? Tenang itu seperti mama loh.